Dua pria bersembunyi di sebuah bar untuk menyelamatkan diri. Dan pada saat mereka menginjakkan kaki di pintu, nasib mereka sudah ditentukan, tidak akan ada yang membahayakan. Karena bar ini bernama Bar Kehidupan Abadi. Hanya terbuka untuk orang-orang yang memiliki takdir, semua yang datang adalah tamu. Jika ada yang datang dengan niat membunuh, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Saat itu dua pengejar yang tidak waspada tiba di dalam kebun anggur. Tanpa bicara dua kata, langsung mengarah ke perempuan, meminta agar dia menyerahkan orang itu. Namun keduanya tidak tahu, ini sudah melanggar pantangan di kedai. Tiba-tiba dia mengarahkan jarinya, dan segerombolan sulur pohon meluncur keluar. Namun, di detik berikutnya, muncul seorang pria berpakaian jubah kekaisaran yang dengan erat mencengkeram keduanya. Hahaha. Kakak, kita bertemu lagi. Kakak, ternyata kita sudah bertemu lagi. Dua saudara kembar yang dibesarkan oleh dunia kacau. Satu yin satu yang, saling membunuh. Dan jantan yang angkuh berusaha menelan yang lain untuk menguatkan diri. Bahkan membunuh manusia biasa dan menggunakan darahnya serta dagingnya sebagai bahan alkimia. Hanya demi meningkatkan kekuatan. Menelan Yin Tai Sui dan menyatu menjadi satu. Namun rencananya sudah terungkap lebih dulu. Saat dia bersiap untuk mulai meramu pil, pemuda di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya. Kemudian pemuda yang hampir jadi pil itu diselamatkan dengan aman. Nona, kau yang menyelamatkanku. Benar, di sini. Ini adalah kedai minuman abadi di Kota Yu. Terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Sebelum memasuki kedai saya, semua orang harus melewati Kota Yu, kecuali orang-orang yang memiliki takdir. Siapapun yang sembarangan memasuki Kota Yu tidak akan kembali. Kamu. Apakah kamu takut? Saya rasa Nona pasti bukan orang biasa. Mohon bantuannya, putri muda. Tolong bantuku. Baiklah. Lalu apa yang bisa kau tukar denganku? Memang sifatnya. Dibandingkan dengan dendam yang mendalam, kaki ini tidak berarti apa-apa. Melihat pemuda yang memiliki tekad seperti itu, wanita itu memutuskan untuk melatihnya agar dia bisa membalas dendam. Wanita itu mengambil secangkir teh merah dan memberikannya kepada pemuda, agar dia meminumnya untuk membantu membangun kembali fondasinya. Dan demi membalas dendam atas pembantaian keluarganya, pemuda itu tidak peduli dan langsung meminumnya. Kemudian wanita itu memberinya sebuah belati. Pada saat pemuda itu mulai mengolahnya, jantan Tai Sui yang jauh di langit merasakan kelahiran musuh bebuyutannya. Takdirmu bertentangan dengan Aoyang. Dia ingin membunuhmu. Itu karena hanya kamu yang bisa membunuhnya. Kalau begitu, dia datang padaku. Sendirian saja sudah cukup. Mengapa kau harus membunuh ayah dan saudara-saudaraku? Pemahamanmu cukup baik, tapi jangan terburu-buru. Kalau tidak, akan mudah terjerumus. Apa yang kau pegang itu adalah satu-satunya alat sihir yang bisa menaklukkan Tai Sui. Tapi jika kau ingin membunuhnya, kau masih memerlukan roh murni dari 4 binatang suci. Siapa? Sang Yuer. Setelah aku berhasil menjadi tubuh dewa, kita akan bersatu. Saat itu adalah akhir hidupmu. Tuanku, bawahan tidak mampu menjalankan tugas. Telah ditemukan oleh Sang Yuer. Drama pendek Huazhong, dia sedang membina seorang yang bernama Huazhong drama melawan saya. Huazhong drama aku akan membuat jutaan orang. Huazhong drama melawan dia. Huazhong drama. Huazhong drama menyebarkan pesan. Huazhong drama katakan Longseng Tai Sui muncul di pasar gelap. Huazhong drama. Huazhong drama minum darah dan dagingnya. Huazhong Duanju dapat mengembalikan masa muda. Huazhong Duanju dapat menghilangkan penyakit dan mengusir kejahatan. Huazhong Duanju. Huazhong Duanju dapat membawa Anda ke dunia abadi lebih awal. Huazhong Duanju sudah memberitahumu. Huazhong Duanju jangan terburu-buru. Huazhong Duanju bisa membuatmu terjebak. Huazhong Duanju. Apa yang baru saja terjadi padaku? Kamu terlalu bersemangat berlatih. Ini menyebabkan iblis hati masuk ke dalam tubuhmu. Jika bukan karena alat suci mengenalimu sebagai tuan, akan membangunkanmu. Akibatnya tidak dapat dibayangkan. Kedepannya, itu akan sepenuhnya menjadi milikmu. Tapi ini adalah alat sucimu. Kau adalah kelemahan Aoyang. Huazhong Short Drama.
Alat ini ada di tanganmu. Huazhong Short Drama. Barulah semua usaha jadi lebih efektif. Huazhong Short Drama. Terima kasih atas alatnya. Huazhong Short Drama. Tenang, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Huazhong Short Drama. Konsentrasi dan tenangkan pikiran. Sekarang aku akan membantumu menenangkan hati. Lagu ini menyejukkan hati. Dapat membantumu menenangkan perasaanmu. Sekarang dengarkan aku. Bernapas dan meditasi. Jika suatu hari aku melukaimu, bunuh aku. Tenang saja. Tidak akan ada hari seperti itu. Hari ini sudah tutup. Silakan cepat pergi. Changsheng Taisui muncul di pasar hantu. Minum darahnya dan makan dagingnya. Dapat mengembalikan usia muda, menghilangkan penyakit dan mengusir roh jahat. Dan kamu, Chang Yuer, adalah Changsheng Taisui itu. Omong kosong. Hari ini kalian semua tidak boleh pergi. Melihat kebodohan dan ketidaktahuan kalian, karena terpengaruh oleh orang lain. Hari ini aku akan mengampuni nyawa kalian. Berani sekali kau, iblis, mengucapkan kata-kata sembrono. Apa? Apakah kau juga datang untuk mengambil nyawaku? Kau ini makhluk jahat. Jika kau bisa membantu aku mencapai surga lebih cepat, itu juga bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Makhluk jahat. Hari ini aku akan mengirimmu ke surga. Bagaimana bel-bel ini bisa berbunyi tanpa angin? Ini bukan bel biasa. Jika bel ini berbunyi, tidak baik, Zukue sudah muncul di dunia. Sepertinya kita harus pergi ke kota Fengtian sekali. Tuanku, mereka sedang bersiap untuk pergi ke kota Fengtian. Di mana mimpi setan? Saya ada di sini. Giliranmu sudah tiba. Jangan membuatku kecewa. Ayo. Lalui duri-durinya. Datanglah ke kota yang menjadi milikmu. Semakin berbahaya, semakin menggoda. Ungkapkan obsesi dalam hatimu. Saya akan membantumu mewujudkannya. Ayah. Saudara, apakah itu benar-benar kalian? Anak laki-laki. Orang sebesar ini menangis untuk apa? Mungkin karena sudah punya keponakan. Terharu, ya? Keponakan. Saudara belum menikah. Mengapa bisa ada anak? Mimpi Yao kali ini melakukan dengan baik. Mimpi Yao, berhenti. Drama pendek Huazhong. Sudah lama tidak bertemu. Drama pendek Huazhong. Zhang Yuer, drama pendek Huazhong. Kamu mengikuti Ao yang untuk berbuat jahat. Drama pendek Huazhong. Apa tujuannya? Drama pendek Huazhong. Kamu terlalu ikut campur. Drama pendek Huazhong. Drama pendek Huazhong. Apa yang terjadi di sini? Aku sebenarnya adalah dewa yang melindungi daerah ini. Beberapa waktu lalu, kemunculan mimpi jahat telah membuat seluruh rakyat kota ini terjebak dalam mimpi buruk. Aku bisa membantumu. Tapi setelah semuanya selesai, harapan pada dewa, drama pendek Huazhong. Beri aku jiwa Zukue, drama pendek Huazhong. Menyelamatkan lebih banyak orang yang tidak bersalah, drama pendek Huazhong. Dukun negara membawa bencana bagi dunia, drama pendek Huazhong. Dengan sepenuh hati ingin menjadi dewa, drama pendek Huazhong. Menangkap orang yang tidak bersalah untuk membuat pil, drama pendek Huazhong. Kini tekniknya semakin meningkat, drama pendek Huazhong. Ingin menyingkirkannya, drama pendek Huazhong. Huazhong Short drama hanya bisa meminta pertolongan.
Hua Zhong Short Drama 4 Dewa Binatang. Hua Zhong Short Drama ditambah alat sihir UR. Hua Zhong Short Drama barulah ada harapan. Hua Zhong Short Drama kalian memikirkan ini. Hua Zhong Short Drama aku jauh dari istana yang ribuan mil jauh. Hua Zhong Short Drama semua mendengarnya. Hua Zhong Short Drama sang dewa besar mengorbankan nyawanya. Hua Zhong Duanju Shenqi. Hua Zhong Duanju Weiqiu Ju Kue. Hua Zhong Duanju Da Shangi Cheng Bai Xing De Xing Ming. Hua Zhong Duanju Ao Yang Ni Tai Hen Le. Hua Zhong Duanju Kexiaonan Dao Ni Si Di Tian. Hua Zhong Duanju Cai Ren Si Woma. Hua Zhong Duanju. Hua Zhong Duanju Kie Mo Bao Chong Sin Ki. Kolase pendek Hua Zhong, berhati-hati dengan kegilaan. Kolase pendek Hua Zhong, Ao Yang. Kolase pendek Hua Zhong, sungguh tidak tahu tinggi rendahnya langit dan bumi. Kolase pendek Hua Zhong, Ao Yang. Kolase pendek Hua Zhong, bukankah kamu takut merusaki doanya? Alat ajaibmu ini masih belum bisa melukai aku sedikit pun. Kali ini kalian beruntung. Lain kali tidak akan semudah ini. Kamu kembali ke sini. Aku harus membunuhmu. Apa yang terjadi denganku? Aku sudah bilang padamu. Jangan terburu-buru. Kalau tidak, akan terjadi sesuatu yang buruk. Jika terlalu tergesa-gesa, bisa berakibat fatal. Mimpi iblis. Aoyang sebelumnya telah menyelamatkan hidupnya, sekarang menggunakan nyawanya untuk melarikan diri sendiri. Ini juga bisa dianggap sebagai mengembalikan nyawa ini. Orang Aoyang ini akhirnya tetap kejam. Terima kasih atas kebaikan Putri Xianzi yang menyelamatkan Xiao Shen. Roh Phoenix. Orang seperti Aoyang, jika dibiarkan hidup akan menjadi bencana bagi manusia. Kita harus menghilangkannya. Baiklah. Bukankah itu hanya Jinpo? Jika bisa memberi manfaat kepada satu tempat, saya rela mengorbankan. Kebaikan ini. UR sangat berterima kasih. Setelah semuanya selesai, saya pasti akan mengembalikannya. UR. Kenapa bisa begitu? Tidak ada hubungannya dengan dia. Ingin bergabung. Masih memerlukan waktu. Mengapa? Mengapa setelah mendapatkan jiwa murni, kekuatan saya malah berkurang? Tuan, seperti yang Anda duga, Chang Yuer, saat menyerap jiwa murni terkena backlash, kekuatan berkurang besar. Sang Yuer, apakah kamu berani melukaku? Aku juga akan membuatmu merasakan kekuatan racun totem Tai Sui. Meskipun kamu mengumpulkan jiwa-jiwa itu, lalu bagaimana? Tidakkah kamu tetap tidak memiliki kemampuan untuk melawanku? Sang Yuer, apalagi yang bisa kau lakukan? Suatu hari nanti aku akan menelanmu menjadi satu. Zue Zuo sudah muncul. Selanjutnya harusnya adalah Xuan Wu. Naiklah. Kamu mau apa? Kamu batuk seperti itu. Masih bilang tidak ada apa-apa. Ayo cepat jalan. Kau dan aku. Ilusi yang diciptakan oleh mimpi. Semua adalah harapan yang paling nyata di dalam hati. Sebenarnya kau masih berharap hidup yang tenang, kan? Dia sudah bukan dirinya yang dulu lagi. Dia sekarang hanya ingin menggabungkan diriku ke dalam tubuhnya. Nah, bagaimana dengan perasaanmu terhadapku? Baiklah, kita sudah berlatih cukup lama. Kau dan aku bergabung menjadi Xuan Wu.
yang berkaitan dengan kedamaian di satu wilayah. Karena engkau tidak bisa tenang. Engkau belum juga berhasil berlatih. Baiklah, tertutup lama, addressing, old turtle. Mengapa setiap kali kamu selalu menumpukannya padaku? Mengapa tidak mengatakan? Karena kamu lambat, lagi pula, kau membantah mulutmu. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu. Sudahlah, sudahlah. Setiap kali semua ini terjatuh padaku. Dan kamu di sini. Sepanjang hidupmu tidak akan bisa melatihnya dengan baik. Aku lebih baik menghabiskan waktu untuk membaca sejarah latihanku saja. Kamu terhadapku. Aku tidak tahu. Apa akhirnya hidup atau mati? Tidak bisa menarikmu ke bawah. Jangan salah paham. Semua itu ilusi. Tapi kau juga sudah mengetahui ilusiku. Aku suka padamu. Bukankah kau pernah bilang begitu? Kita memiliki musuh yang sama. Mungkin. Kamu hanya perlu seorang pembantu saja. Yang Anda butuhkan, Tuan, obatnya sudah masuk istana. Semua dalam keadaan bugar. Percaya, pasti bisa membantu Anda meningkatkan kekuatan. Hanya saja ini adalah tubuh fana. Zhukue sudah jatuh ke tangan Chang Yuer. Xuanwu harus didapatkan. Ya. Saya menyukaimu. Xuanwu di Beihai telah muncul. Begini saja, lalu seperti ini. Kenapa tidak bisa? Kamu setiap kali selalu ribut seperti ini. Tidak perlu berkelakuan berlebihan di hadapanku. Kamu seharusnya mendengarkan aku. Latihan bersamaku, pelan-pelan belajar. Ini baru jalan yang benar. Kau ini tua tak tahu mati. Aku tidak mau mendengarkanmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Mengapa sekarang tidak bisa? Barusan pasti berhasil. Aku akan membantumu mencobanya lagi. Kita berhasil. Menurut yang tertulis di buku, kita harus mendirikan sebuah perisai di sini. Ternyata di luar kita, bukankah ada sebuah perisai yang melindungi? Jadi sekarang, perisai yang kamu dirikan ini, apa bedanya? Buku mengatakan, ketika kita menggabungkan formasi dan membukanya, batas ini dapat membantu kesadaran kita menyatu. Ayo. Tidak baik, ada orang yang masuk. Jangan pedulikan dia. Kita segera berhasil. Sabar sebentar. Yuer lihat. Ayo. Kura-kura dan ular sedang menyatu. Esensi jiwa Xuanwu akan muncul. Terlalu bagus, aku akan ambil. Jangan. Bodoh mana dia datang. Siapa kalian? Tadi jelas sudah hampir berhasil. Semua ada hubungannya.
Mungkin waktunya belum tiba. Zhang Yuer. Ji Sheng. Siapa namanya? Kalian juga berani memanggil. Apakah kamu tahu? Telah terjadi sesuatu yang besar bagi kita. Yang saya tahu hanya, kita sepertinya telah menghadapi masalah besar. Masalah besar. Yang mulia, saya sudah mengikuti Chang Yuer dan menemukan tempat di mana jiwa Xuanwu berada. Mengira akan mencuri pada saat roh menyatu. Tetapi tidak disangka terjadi sesuatu yang tidak terduga. Chang Yuer dan Ji Sheng sepertinya mengalami pertukaran jiwa. Menarik. Terus mengikutinya. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi yang menyebabkan jiwa kita bertukar? Saat kita berlatih dan menyatu, kalian berdua tersesat dalam formasi sihir. Kekuatan sihir masuk ke dalam tubuh kalian berdua. Itulah yang menyebabkan jiwa kalian bertukar. Namun tadi, kita jelas-jelas melihatnya. Roh mistik Xuanwu. Iya. Dia adalah kura-kura abadi. Aku adalah ular kecil yang penuh semangat. Penggabungan kura-kura dan ular kan berarti Xuanwu? Lalu, sekarang bagaimana? Kalian perlu bergabung, agar bisa mendapatkan roh Xuanwu. Sekarang tahu, seberapa serius masalah ini, kan? Rakyat Beihai yang banyak, menunggu kita untuk melindungi. Telah terputus seperti ini oleh kalian. Ular kecil ini, memang begini sifatnya. Kalian berdua, saat ini, yang paling mendesak, adalah mengembalikan kalian terlebih dahulu. Mungkin kita bisa mencoba beberapa cara yang ekstrim. Aku telah hidup selama ribuan tahun. Dan telah melihat beberapa orang yang bertukar jiwa. Metode mereka untuk kembali biasanya harus terkena petir. Jika detak jantung berada pada frekuensi yang sama, itu juga mungkin. Akhirnya itu adalah tipe yang lebih dekat. Mungkin cocok untuk orang yang berpasangan. Apa? Jangan ragu-ragu, cepat bilang. Yaitu. Kamu berencana untuk mencoba yang mana dulu? Apa? Apa? Tidak apa-apa. Mau berpegangan tangan? Kenapa belum diganti kembali? Ada apa? Ada cara lain tidak? Detak jantung yang sama frekuensinya. Saya tidak tahu lagi. Kamu detak jantungnya frekuensi berapa? Bagaimana cara mencobanya? Saya punya satu cara lagi. Saya seorang pria besar,
Ternyata dicium paksa oleh wanita. Semuanya sudah begini. Kenapa belum bisa kembali? Dua dewa. Semua cara sudah dicoba, tapi masih belum bisa kembali. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Biarkan saya berpikir lagi. Ada? Lebih baik coba gunakan formasi. Dari dasar. Kalian berdua karena saat kita bertarung, saling bertukar jiwa. Lebih baik kita gunakan formasi untuk menukar kembali. Iya. Sekarang coba saja. Chang Yuer. Saya tidak ingin menunggu lagi. Apakah kamu mau bersamaku? Kamu? Yuer. Sebelumnya, saya tidak peduli apapun alasannya. Untuk apapun alasannya. Ragu-ragu untuk bersama saya. Aku bahkan tidak peduli. Tapi aku menemukan bahwa aku sudah jatuh cinta padamu. Jadi, bisakah kau memberikanku dan juga dirimu sendiri sebuah kesempatan? Sejak awal, aku bahkan tidak mengatakan tidak padamu. Juga karena waktu yang kita habiskan bersama membuatku semakin yakin. Suanwu akan segera lahir. Kita harus muncul sekarang. Sang Yuer, kamu menyelamatkan Ji Sheng, tidak lebih dari ingin memanfaatkannya untuk membunuhku. Jika dia tahu kebaikan yang kamu lakukan, kamu pikir dia masih mau menjadi senjatamu? Apa yang ingin kamu katakan? Kejayaan memusnahkan klan. Juga ada bagianmu. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Pada hari itu, kau juga ada di sana. Kau melihat dengan mata kepala sendiri. Aku menghancurkan keluarga Mi. Semua diubah menjadi boneka. Namun kau tidak mencoba menghentikanku. Kau membiarkan banyak boneka menangkapku. Membuatku membunuh mereka. Sekarang kau bicara tentang ini di depannya. Aoyang, engkau jangan mencoba memecah belah di sini. Saya bukan yang memecah belah kalian. Saya hanya tidak ingin pemuda tampan di hadapanmu ini terus ditipu olehmu. Buka matamu dan lihatlah wanita di depanmu ini. Dia seharusnya bisa menyelamatkan seluruh keluargamu. Namun dia memilih untuk membunuh mereka. Oh iya. Dan saudaramu yang malang itu. Dia mati dengan begitu mengenaskan. Akhirnya dia masih melindungi ayahmu. Dari satu serangan. Semua itu sama saja. Mau mati cepat atau lambat, tetap harus mati. Chang Yuer. Apa yang dia katakan semua benar. Yuer, kamu sudah lemah.
UR. UR, UR. UR, bangunlah. UR. Bangunkan dirimu. You. Maafkan aku. Aku menyembunyikan sesuatu darimu. Jangan bicarakan hal ini lagi. Suanwu akan menyelamatkannya. Tolong, selamatkan dia. Apa maksudmu dengan menggelengkan kepalamu? Jiwaku. Mungkin bisa menyelamatkannya untuk sementara. Tapi apakah dia bisa menyatu? Tidak ada yang bisa memprediksi. Segala sesuatu di dunia ini. Semua sudah ditentukan. Serahkan pada takdir. Berhenti kau. Orang biasa akan datang mencarimu cepat atau lambat. UR. Jiwa aku sudah masuk ke dalam tubuhnya. Baru bangun masih agak lemah. Tapi bisa beristirahat di sini dulu. Bagaimana? Tunjukkan padaku. Kamu kenapa? Kami sudah kembali. Kembali. Bagaimana rasanya setelah bangun? Kamu adalah Dewa Kura-Kura. Kura-Kura baru saja melakukan penggabungan untuk menyelamatkanmu. Sudah menggabungkan jiwa kura-kura, memasukkan ke dalam tubuhmu, yang dapat membantumu pulih. Tidak heran jika kekuatan dalamku. Mohon maaf. Kami tidak bermaksud menerobos barrier ini. Untuk mencari roh Suanwu. Hanya untuk mendapatkan bantuan untuk menghilangkan Aoyang. Aoyang. Dia adalah orang yang ingin membunuhmu pada hari itu. Aoyang memiliki kekuatan besar di istana. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai pendeta agung. Dia menipu kaisar. Dia merusak orang-orang tak berdosa. Dia membunuh orang-orang setia. Menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Karena setengah dari dirinya adalah Tai Sui. Kekuatan sihir biasa tidak dapat menghancurkannya. Hanya bisa menggunakan roh 4 binatang suci. Dan peralatan CUR. Baru bisa menempa alat mistik untuk membunuhnya. Jadi begitu. Maka roh dan semangatku akan kuberikan kepada kalian. Bukankah itu lebih bermakna? UR adalah separuh dari Tai Sui yang lain. Keduanya seharusnya dihukum bersama. Namun, sifat mereka benar-benar berbeda jauh. Setelah roh dan semangat menyatu dengan keajaiban senjata. Apakah hal itu mungkin? Itu tergantung pada dirinya. Takdirnya sendiri. Terima kasih atas pertolongan hidupmu, senior. Jika suatu hari ada hal-hal, kamu bisa mencariku di Cafe Abadi di Kota Wang. Jika Ao yang tidak memberitahu saya. Bukan begitu. Kau pasti bisa menyelamatkan mereka. Mengapa kau biarkan dia memusnahkan seluruh keluargaku? Mengapa kau lebih percaya pada Aoyang daripada percaya padaku? Kau sendiri ada di sana. Tapi mengapa aku harus percaya pada kau?
Kau malah ingin membunuhku. Betul-betul lucu. Saya masih ingin mencari pembunuh seluruh keluarga saya. Saya tidak pernah membayangkan musuh saya ada di samping saya. Mengapa kau tidak berlindung? Saya sudah tahu akhir takdir saya. Seharusnya saya tidak tertarik. Baiklah begitu juga. Tanggung jawab yang kalian pikul jauh lebih berat daripada yang saya jaga di dunia ini. Kalian membantu kami bersatu. Kekuatan saya sekarang sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Melindungi rakyat di tempat ini sudah cukup. Masih ada harapan yang cerah untuk dunia ini. Semua bergantung pada kalian. Namun kecantikan ada di depan. Jangan sampai mengecewakan. Yang mulia. Kura-kura tua itu ternyata begitu keras. Berani sekali di depanku. Dengan mata terbuka, memberikan jiwa kepada Chang Yuer. Tuan, tenangkanlah kemarahan. Tenangkanlah kemarahan. Dua jiwa besar jatuh ke tangan mereka. Bagaimana aku bisa tenang? Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tidak pernah membiarkan mereka menemukan yang ketiga. Sudah waktunya bertemu dengan teman lama kita. Iya. Mi Shengweo. Tidak perlu bicara. Kau istirahat dulu. Bukan begini. Dengarkan penjelasanku. Sungguh sudah memudar lagi. Tidak tahu saat totem Tai Sui menghilang, akan terjadi apa? Tidak bisa. Lama tidak bertemu, Bai Hu. Kamu datang untuk apa? Tuan memerintahkan saya untuk datang. Silakan kamu kembali. Saya tidak mungkin membantu dia membunuh lagi. Kamu. Apa yang kamu beri saya? Tuan memanggil. Kamu masih ingin melarikan diri. Sungguh tidak tahu diri. Aku tidak menunggu lagi. Apakah kamu mau bersamaku? Ji Sheng. Kamu penipu. Pekerjaan ini dilakukan dengan baik. Silakan turun. Ya. Aoyang, kita sudah saling jelas. Aku tidak akan digunakan olehmu lagi. Apakah kita sudah saling jelas? Itu bukan keputusanmu. Aku berjalan dengan tegak dan duduk dengan benar. Sebelumnya aku berutang padamu. Sekarang sudah dilunasi. Kau mau aku bagaimana lagi? Kalau begitu aku akan berkata, kau demi dia.
harus juga digunakan sesuai keinginanku. Aoyang, kau sangat licik dan tidak bermoral. Dia tidak bersalah. Kau lepaskan dia. Hanya seekor yokai kucing, tetapi membuatmu seperti ini. Kau benar-benar tidak pantas menjadi harimau putih. Untuk membuatnya selamat dan baik-baik saja, kamu harus terus patuh padaku. Tidak baik. Aiger, sudah terjadi sesuatu. Pada hari itu kamu juga ada di tempat kejadian. Kamu melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana saya membersihkan seluruh keluarga Ji. Mengubah mereka semua menjadi boneka. Dan kamu tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Benar? Saya harus menyelidiki hal ini dengan jelas. Tuan. Bagaimana perkembangan situasinya? Ji Sheng benar-benar terjebak dalam rencana adu domba Anda. Mereka sudah mulai ada jarak. Bagaimana jika kita memanfaatkan kesempatan ini? Kita akan membagi dua kelompok dan mengalahkan mereka satu persatu. Jangan terburu-buru, menyelesaikan masalah hati adalah yang paling sulit. Biarkan mereka saling meragukan. Biarkan mereka saling membenci. Aku bisa membayangkan betapa menyenangkannya hari itu. Hari itu, di hadapan para siswa terdaftar, menggabungkan Chang Yu ke dalam tubuhku. Dan kemudian membunuh mereka dengan kejam. Seperti halnya dengan bahan pemicu. Mencabut tulang dan mengupas kulit mereka. Bukankah itu kesenangan terbesar? Ya. Rencana untuk memecah belah. Apakah ini semua adalah konspirasi Aoyang? Ikuti apa yang saya katakan. Orang yang kamu inginkan pasti akan kembali dengan selamat ke sisimu. Kamu harus menepati janjimu. Mengapa dia datang? Tidak waspada adalah jebakan terbesar. Begitu mudahnya masuk. Apakah ada tipu daya? Kenapa kamu datang? Aku datang untuk membantumu. Kamu tidak percaya padaku. Mengapa repot-repot membantuku? Saya tidak percaya padamu. Tapi saya tidak tega melihat Anda mengambil risiko. Ini tempat apa? Ingin datang-datang saja. Ingin pergi-pergi saja. Bangun-bangun. Dia adalah harimau. Dia bernafas lemah. Sepertinya kita perlu membantu. UR. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Tapi kau membalas kebaikan dengan kejahatan. Sang UR, kita pernah berteman. Aku menyarankanmu untuk menyerah sekarang. Jika tidak,
Aku tidak akan ragu untuk bertindak tegas. Aku tidak tahu bahwa kau begitu lupa akan kebaikan. Seharusnya tidak mengambil risiko untuk datang menyelamatkanmu. Jisheng, jangan bicara lagi. Bai Hu pasti terpengaruh oleh Hao Yang. Kerja bagus. Zhang Yuer, kita bertemu lagi. Di mana dia? Raksasa. Jika kamu berani melukai satu helai rambutnya, aku pasti akan mencincangmu dan memberi makan anjing. Zihu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kau cepat pergi. Jika tidak bisa menyelamatkanmu, aku tidak akan pergi kemana-mana. Sungguh mengharukan, benar-benar mengharukan. Zihu, serahkan Jisheng padaku. Naga kucing untukmu. Kau lepaskan dia terlebih dahulu. Aku akan berikan bocah itu kepadamu. Zitu, aku bukan datang untuk membicarakan hal ini. Aom yang memang ini adalah tipuanmu. Atau mungkin kakakku yang paling mengenaliku. Maaf. Aoyang mengancam nyawanya sendiri. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Zihu, kamu lepaskan dia. Kita berdua pasti bisa menyelamatkannya. Saya tidak akan pernah menyerahkan orang yang saya cintai, mengambil nyawa sebagai taruhan. Zhang Yuer, mari kita berdasarkan kemampuan masing-masing. Rosa, kamu sudah berjanji bahwa kamu tidak akan melukainya lagi. Jadi, kau harus tetap tenang. Tuan Ji, masihkah kau mendukung kakakku? Balas dendam atas pembantaian keluarga ini tidak akan kulakukan. Aoyang, apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu? Ataukah lebih memilih untuk mempercayai Yuer, yang telah bersama-sama menghadapi bahaya denganku? Benar-benar pintar sekarang. Kakak, kau memang pandai memilih pria. Aoyang, aku sarankan kau sebaiknya masih biarkan si Hu segera melepaskannya. Ada apa denganmu? Lepaskan dia kepadaku. Kamu baik-baik saja? Si Hu, tuanku, tuanku, kamu baik-baik saja? Cepat pergi. Tuanku, si harimau. Harimau putih si harimau. Jangan menangis. Jika kamu baik-baik saja, aku akan tenang. Aku tidak menangis, cepat sembuh ya. Kita tinggal menyendiri bersama, menjauh dari segala konflik di dunia ini. Bagaimana? Baiklah, apapun yang kamu katakan, baiklah. Kucing kecilmu ini segera bisa berubah menjadi harimau besar sepertiku, yang selalu kau impikan. Kau harus bertahan hidup dengan baik. Tanpa dirimu, masa depan ini, apalagi yang akan ada di masa depan, dan batu dalam diriku telah hancur. Kami terpaksa melibatkan kalian. Sungguh, ini tidak ada pilihan lain. Ini adalah jiwa harimau putih. Gunakan untuk menyelesaikan apa yang kalian inginkan. Tenang saja, kami pasti akan membalas dendam untukmu. Sayangnya, nanti tidak ada cara lagi. Aku akan melindungimu lagi. Jadi beranilah.
Apa yang terjadi? Saat menyerap Zhukue, kamu juga seperti ini. Tidak ada apa-apa. Hanya menguras sedikit tenaga dalam. Kemampuanku masih terus menurun. Akan ada pertarungan sengit dengan Ouyang. Tidak tahu apakah saya bisa bertahan hidup bersamaan dengan Ji Sheng. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qilong sudah tidak perlu diramal lagi. Pasti berada di istana. Dunia menghormati naga. Buku mengatakan, di antara 4 binatang suci, Qinglong paling tidak terduga dan berubah-ubah. Sepertinya kita perlu pergi ke istana sekali lagi. Tapi kamu sudah terluka. Mari kita kembali ke penginapan dulu. Tunggu sampai kamu sembuh baru berangkat. Kita hanya perlu Qinglong Jingpo terakhir. Dengan senjata suci ini bisa dilatih. Gunakan untuk menusuk Aoyang. Setiap kemampuan perbaikan akan gagal. Masukkan menusuk ke jantung Aoyang. Itu akan menghancurkan ketidaktahannya terhadap kematian. Kau tenang saja. Aku pasti akan membunuhnya. Untuk ayah dan saudara laki-lakiku. Untukmu juga. Aku menantimu pulang. Bukankah mereka mengatakan bahwa Kaisar adalah naga sejati? Mungkin roh naga biru ada di tubuh Kaisar, hanya disembunyikan oleh nasib kekayaan kerajaan. Itu saja. Kerajaan penuh bahaya. Ini untuk menyelamatkan hidupmu. 99 tetes darah hati, baru bisa membuat satu. Aku tidak ada di sisimu. Harus menjaga dirimu dengan baik. Tubuhmu masih lemah. Istirahatlah di sini dulu. Tunggu aku kembali. Berisi kecil yang lucu itu. Ramuan obat yang sedang dibuat. Segera akan selesai. Bagaimana denganmu? Tenang saja, Tuan. Semua berjalan sesuai rencana. Kerja yang bagus. Tunggu sampai obat itu masuk ke mulutnya. Maka dia benar-benar bisa naik ke surga. Yang mulia, ini adalah obat pil yang terbaru. Obat ini dapat membantu saya menjadi dewa. Yang mulia, ini adalah obat pil yang terbaru. Obat ini mengumpulkan keunggulan alam semesta. Cahaya matahari dan bulan. Disuling selama 79 hari. Hanya mendapatkan satu ini. Untuk peningkatan diri yang mulia, sangat bermanfaat. Sangat baik. Anda sangat perhatian. Segera sajikan obat ini kepada hamba. Roh jahat melayani yang mulia untuk menggunakan obat. Ya. Tidak lebih dari 3 hari. Saya pasti akan mendapat apa yang saya inginkan. Dengar kabar, Raja kita akan naik ke surga. Naik ke surga. Hamba yang berkedudukan rendah menghadap yang mulia. Di sini tidak ada kaisar. Hanya ada Tianzun. Aku adalah Ji Sheng, kaisar. Pasti Ao yang telah menyesatkanmu. Lagi pula, bagaimana tubuh manusia biasa bisa berlatih menjadi immortal? Saat ini dunia sudah sangat kacau. Mohon kaisar mempertimbangkan rakyat jelata. Berani.
mengganggu meditasi suci kami. Mengganggu meditasi saya. Bawa dia pergi dan bunuh. Baik. Tuan, semuanya sudah diatur dengan baik. Tinggal menunggu mereka masuk. Jika Zhang Yuer sudah datang, maka tinggalkanlah. Gabungkanlah dirimu dengan saya. Bersatulah. Dengan begitu roh di dalam tubuhmu akan menjadi milik saya. Cepat laporkan kepada Maha Guru Besar. Ya. Sepertinya, Raja sudah dikuasai oleh Aoyang. Kenapa kamu datang? Zheng Nan. Posisi di istana. Sepertinya Aoyang akan menyerang King Long. Ji Sheng. Tidak baik. Apa mungkin King Long? Yang dimaksud adalah kaisar manusia. Mari kita pergi lihat. Yang mulia, guru negara telah tiba. Baru saja saya mendengar penjaga mengatakan, seseorang telah datang. Siapa dia? Jika ingin menjadi dewa, jangan minta hal-hal yang aneh padaku. Aku sudah memerintahkan seseorang untuk menangkap guru negara. Apalagi yang tidak kamu sukai? Tidak suka? Hanya seorang manusia biasa dari dunia ini. Bagaimana mungkin dia adalah lawanku? Yang aku inginkan adalah dunia. Adalah 3 dunia. Kalau sudah datang, mengapa tidak masuk saja? Ayo pergi lihat. Kau mau pergi kemana? Kenapa kau menarikku? Kamu terlihat cukup pintar sehari-hari. Mengapa sekarang kamu menjadi bingung? Di luar sana, aku dan dia hanya sejajar. Tapi sekarang di istana, semua orang adalah miliknya. Jika kita benar-benar bertarung, tidak perlu membicarakan kemenangan atau kekalahan. Jika dia merugikan raja, apa yang akan kamu lakukan? Ayo pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih berpikir untuk kembali mencari raja? Sekarang altar dijaga ketat. Sangat sulit untuk mendekat. Ruh naga hijau ini sedikit rumit. Kami harus memahami seluruh alur peristiwa ini, supaya kita bisa menghadapi serangan demi serangan. Siapa yang harus kita cari? Bukankah kamu lupa siapa yang kamu selamatkan? Itu masuk akal. Kembali ke taverna. Pergi. Aoyang di istana. Bagaimana dia memperlakukan kalian? Begini. 2 bulan yang lalu, di istana entah dari mana, datang 2 kecantikan, membuat raja terpesona dan mengabaikan urusan negara. Siapapun yang berani memberi nasihat, akan dibunuh. Yang mulia sangat mengasihi kami berdua. Kasih sayang Anda sedalam lautan. Sungguh ingin selamanya berada di sisi Anda. Saya sejak kecil lemah. Tubuh saya sering sakit. Akan ada hari ketika saya pergi.
Saya mendengar tentang negara di ujung barat yang ekstrim. Ada obat awet muda yang dihasilkan dari pil dewa. Setelah diminum, tidak hanya bisa membuat seseorang selalu muda, tetapi juga bisa membantu mencapai jalan menjadi dewa. Namun, itu hanyalah mitos belaka. Coba saja, aku akan membantu Bupati memperkenalkannya. Andai saja berhasil, kita bisa menikmati kehidupan selamanya. Berhasil. Ini. Hebat sekali ini. Sungguh seperti sihir. Aduh, sangat hebat. Ini aku berikan padamu. Silakan, Yang Mulia, konsumsi ramuan ini. Jika tidak karena tubuh Yang Mulia yang sehat, bisa menghukum orang yang bersalah. Langsung merasa nyaman. Saat itu juga dia diangkat menjadi guru besar. Dia juga mulai menggunakan kekuasaan, menghabisi para menteri setia yang memberi nasihat. Semuanya dibunuh. Sejak saat itu, sang raja pun percaya sepenuhnya kepada Aoyang. Tidak lagi memperhatikan urusan negara. Berdiam di altar. Hanya memikirkan tentang latihan. Dan di bawah kendali Aoyang, dia mulai menghapus lawan-lawan politik di istana. Aoyang sebenarnya adalah setengah dari Tai Sui. Seharusnya dia berkonsentrasi berlatih untuk mencapai wujud aslinya. Tak disangka, dia malah menempuh jalan yang sesat ini, membawa malapetaka bagi manusia. Aku pasti akan menghilangkan dia. Dia sangat licik dan telah menguasai istana selama ini. Sekarang bisa dikatakan seluruh kota raja, dari dalam hingga luar sepenuhnya ada di bawah kendalinya. Kita sama sekali bukan tandingannya. Namun, kamu bilang, aku telah mengamati Aoyang. Dan melalui para Kasim setia di istana sebelumnya, juga mengkonfirmasi rahasianya. Setiap awal bulan pada tengah malam, dia selalu melakukan meditasi. Pasti saat itulah dia paling lemah. Benar. Kami berakar dari pohon yang sama. Dia bertipe positif dan aku bertipe negatif. Setiap awal bulan pada waktu zodiak tikus, dia paling lemah. Dan aku adalah pada tanggal 15 pada waktu zodiak kuda. Jadi dengan kata lain, kalian bisa mengambil keuntungan dari saat-saat ketika dia paling lemah. Pergi hapus dia. Tidak semudah itu. Aoyang sangat licik. Kita berdua paling mengenal satu sama lain. Pastinya setiap awal bulan saat subuh, dia pasti akan sangat waspada. Saat itu, peluang keberhasilan kita tidak terlalu besar. HMPH, benar seperti yang saya duga. Makan pil emas terakhir. Rencanaku memang datang lebih awal. Tuanku mengorbankan kaisar kecil untuk langit. Pasti telah menggerakkan para dewa. Setelah kaisar kecil meninggal, dunia ini akan menjadi milik Anda. Mata tikus dan langkah singkat. Apa gunanya seluruh dunia ini bagi saya? Yang saya inginkan adalah 3 alam. Saya ingin menjadi penguasa 3 alam. Saya pewaris setelah Nuwa. Tertinggi di atas segalanya. Memimpin 3 alam. Harusnya menjadi hak saya. Yang kecil pasti akan mengikuti Bapak dengan penuh dedikasi. Membantu Bapak mendirikan kerajaan abadi yang tak terkalahkan. Tidak baik jika langit menunjukkan fenomena aneh.
Tiga alam menjadi kacau. Bintang utama meredup. Khawatir bahwa banyak hal buruk akan terjadi pada penguasa dunia. Penguasa dunia. Apakah itu berarti yang mulia? Ini pasti Aoyang yang sedang berbuat curang. Roh Qinglong berada di tubuh kaisar. Ini adalah hal yang mendesak. Kita harus masuk ke istana. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Kita segera berangkat. Aku adalah putra naga sejati. Aku adalah penguasa di dunia ini. Aku ingin menciptakan karya besar. Aku ingin mencapai keabadian. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya hari ini datang. Selamat, Yang Mulia. Semoga segala karya abadi. Silakan tenang. Mari kita selesaikan ini sekarang. Kami patuh pada perintah Anda. Kaisar, ada sesuatu yang tidak beres. Periksa baik-baik di dalam dan luar. Satu nyamuk. Tidak boleh dilewatkan. Ya. Naga hijau ini benar-benar merasuki tubuh kaisar di dunia ini. Telah melindungi selama bertahun-tahun. Akhirnya berhasil didapatkan. Naga hijau. Kalau tahu kalian berdua akan datang. Hanya dengan kalian berdua. Masih berharap bisa bermain denganku. Tuan, saya datang untuk membantu Anda. Anak itu akan saya serahkan padamu. Baik. Jizeng. Qinglong akhirnya menjadi milikku. Diam. Itu milikku. Berani merusak rencanaku. Matilah. Saya memiliki penjaga azur melindungi saya. Apa yang bisa kau lakukan terhadapku? Berani merusak rencana baik saya. Matilah. UR. Tuanku. Kamu baik-baik saja, tuanku? UR. Jisheng. Jisheng, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Tidak. Asal kau masih hidup, kami semua masih punya harapan. UR. Yuk, jangan. Yuk. Janganlah. Tuanku, lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengatakannya padanya. Bodoh.
Kita sebenarnya berasal dari pohon yang sama. Jika dia mati, aku juga tidak mungkin hidup sendirian. Bawahan saya bodoh. Ingat, lakukan apapun agar berhasil. Ambil kembali 3 jiwa di dalam tubuhnya. Baik. Yuer, tunggu aku. Dewa Suanwu, kamu kenapa bisa datang? Kamu kenapa terluka? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, jiwa Qinglong selalu ada di tubuh kaisar saat ini. Hanya saja tertutupi oleh aura kerajaan saat ini. Tapi, kaisar sudah dikendalikan oleh Haoyang. Bahkan istana pun berada di kekuasaannya. Aku dan Chang Yuer masuk ke istana untuk merebut rencana Ari Singsan. Chang Yuer ditangkap. Pada saat kritis dia mengirimkan aku keluar. Jadi begitu. Pasti Chang Yuer juga tahu. 4 dewa binatang kuno. Naga hijau dan harimau, burung merah dan kura-kura. Hanya aku, kura-kura hitam, yang merupakan gabungan kura-kura dan ular. Meskipun begitu, aku akan memberitahumu. Tuhan, yang kau maksud adalah... Aku lihat apa yang kau miliki untuk melawanku. Seluruh dunia ini, 3 alam ini adalah milikku. Selamat, tuanku. Setelah aku menguasai 3 alam, kau akan menjadi pahlawan pertama. Saat itu kau bisa menikmati. Di bawah 1 orang, rasa berada di atas jutaan orang. Sekarang sesuai rencana. Saya akan membuat Jisheng lenyap tanpa jejak. Saya mengerti, yang terhormat. Pertama, Ao yang tidak akan menganiaya Chang Yuer. Karena dia mengerti, jika Chang Yuer mati, dia pasti akan musnah. Dengan demikian, kehidupan Chang Yuer akan aman. Ini sangat baik. Tetapi Yuer masih di tangan musuh. Hatiku benar-benar tidak tenang. Tenanglah, orang baik pasti akan dilindungi oleh langit. Ini hanya sebuah ujian kecil dalam takdir Chang Yuer. Tanggung jawab yang kalian pikul sangat besar. Semua ini sudah ditentukan sejak lama. Di saat-saat penting ini, kalian harus dengan tegas memikul beban seluruh umat manusia, dendam negara dan keluarga. Seluruh umat manusia. Aoyang, karena kita sudah ditakdirkan berhadapan. Kau adalah kejahatan, maka aku akan menghancurkan kejahatan. Kau adalah jahat, aku pasti akan menghapus keburukan. Aku akan membuat kalian hidup lebih menderita daripada mati. Jubei, apakah kau tahu, alat sihir yang Chang Yuer berikan padamu, akan bagaimana jika diaktifkan dengan jiwa 4 binatang suci? Gadis ini pernah memberitahuku, bahwa aktivasi artefak adalah sebuah pedang dewa 4 warna, yang bisa membunuh Haoyang. Namun ini sama sekali tidak berpengaruh pada gadis ini. Itu tidak sesederhana itu. Setelah artefak diaktifkan, adalah bisa membunuh Haoyang. Namun pada saat ini, Zhang Yuer juga harus menjaga kekuatan vital yang kuat. Jika kekuatan vitalnya lemah, pada akhirnya dia juga akan jatuh. Kedua, setelah Dewa Suci dihidupkan, bisa membantu Tuan menelan musuh. Namun, memiliki efek balasan yang kuat. Yang ringan dapat menyebabkan kepribadian terpecah. Kadang menjadi musuh, kadang menjadi diri sendiri. Yang berat, maka sangat mungkin akan lenyap tanpa jejak. Tuhan, bisakah Anda menjelaskan lebih rinci? Kehendak kuno, warisan Nua, jangan sekali-kali bocorkan. Kembali saja, pasti Yuer akan kembali ke kedai anggur. Anggur di sini tidak bisa dibeli hanya dengan uang.
Yuer. Yuer, mengapa kamu kembali? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Lupakan, yang penting kamu sudah kembali. Yang penting kamu tidak apa-apa. Yuer, ada apa denganmu? Aku adalah Ji Sheng. Aku tahu semua ini. Pasti itu konspirasi Aoyang. Kau tenang saja. Dia tidak akan mendapatkannya. Yuer, Yuer, kau sadarlah, ini aku, Ji Sheng. Yuer, kau lihat ini yang kau berikan padaku. Kau ingat tidak? Kota Wang penuh dengan bahaya. Ini untuk menyelamatkan hidupmu. 99 tetes darah hatimu. Barulah bisa dijadikan satu. Aku tidak ada di sampingmu. Harus menjaga dirimu baik-baik. Yuer, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Kau menyelamatkanku dengan darah hatimu. Sekarang darahku juga mengalir darahmu. Darah kita menyatu. Hidup dan mati saling bergantung. Aku pasti bisa menyelamatkanmu. Minumlah ini. Aku akan membantumu membangun fondasi dan menyucikan darahmu. Membangun kembali fondasi. Karena darah terpentimu bisa menyelamatkanku. Maka darahku, yang telah mencairkan darah terpentimu, pasti juga bisa menyelamatkanmu. Kau berhasil, Yuer. Kamu hanya seorang bodoh. Kau hanyalah manusia biasa. Jika darahmu habis, kau akan mati. Meskipun sampai tetes darah terakhirmu. Aku juga mau. Ji Sheng. Apa? Bagaimana mungkin Zhang Yuer lepas dari kendaliku? Panggil orang. Yang mulia, pergi lihat Zhang Yuer. Sekarang situasinya bagaimana? Iya. Cepat berhenti. Luka dirimu sendiri saja belum sembuh. Jangan memaksakan diri untuk mengobati lukaku. Tidak apa-apa, luka sekecil ini. Bagi saya tidak ada masalah. Yuer, maafkan aku. Itu karena kemampuanku tidak cukup, hingga membuatmu jatuh ke tangan Aoyang. Ini bukan salahmu. Tapi kenapa tubuhmu semakin hari semakin buruk? Bagaimana bisa? Tidak bisa. Tidak boleh memberitahumu kebenarannya. Tubuhku sebagai wadah menampung 3 jiwa. Sudah merupakan batas. Mengambil kembali jiwa keempat. Akan menggabungkan keempat jiwa ke dalamnya. Sebagai alat sihir. Tubuh akan pulih. Tenang, aku baik-baik saja. Tidak akan terjadi lagi. Masih ada kesempatan lain. Tuan, Jisheng seharusnya menggunakan pengorbanan darah. Dengan darah sebagai pemicu, ia membuat obat. Darah Jisheng. Keturunan yang murni dan bersih. Sepertinya kita harus mempercepat proses penjernihan Azur Dragon. Ya,
Tidak baik, Spiritus Azure Dragon. Apa yang terjadi? Kita harus segera merebut kembali spiritusnya. Apakah ini benar-benar bisa? Hanya bisa mencoba berisiko. Baik, kita akan bertarung mati-matian bersama Aoyang. Ya, siapa? Anak muda. Lagi kau. Kau telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini adalah akhirmu. Jangan buang-buang waktu. Serahkan rohnya. Maka kau harus membayarnya dengan nyawamu. Tidak tahu diri. Hari ini aku akan mengirimmu. Bersama saudara-saudaramu. Tuanku, saya datang untuk membantu Anda. Baik. Pelacur, kau berani mengkhianatiku. Kau, Sang Yuer. Hari ini biarkan kau melihat dengan mata kepala sendiri. Pria yang paling kau cintai akan mati di hadapanmu. Betapa kejamnya wanita ini. Kau tahu bahwa kau tidak bisa mengalahkanku. Kau bahkan menggunakan cara yang menyakiti dirimu sendiri untuk menghabisiku. Aoyang, kita seharusnya berasal dari akar yang sama, tapi kau justru melawan takdir, menggunakan segala cara. Mengambil jiwa yang terlahir. Cepat pergi. Kau. Maafkan saya, Tuhan. Saya diserang dan pingsan oleh mereka. Bodoh. Yuer, kali ini sungguh berbahaya. Aku merasa sedikit, seperti untung-untungan. Tidak apa-apa. Baiknya kita sudah mendapatkan hantu Qinglong. Yang menjadi penting sekarang adalah menyatu dengan alat sihir. Kita harus mencari tempat yang benar-benar aman. Sepertinya aku tahu kemana kita bisa pergi. Saya rasa saya juga tahu di mana tempat ini. Suanu Shenjun, kami membutuhkan bantuanmu. Lama tak bertemu. Suanu Shenjun, kami membutuhkan bantuanmu. Sekarang kita sudah lengkap. 4 jiwa utama. Hanya perlu bergabung dengan alat sihir. Barulah bisa memiliki kekuatan untuk membunuh Haoyang. Kita perlu menemukan tempat yang benar-benar aman. Baru kita berani mencairkannya. Aoyang tidak akan membiarkan kita pergi. Kalian tenang saja di sini untuk pencairan. Aku akan melindungi kalian. Hanya tahu kalian akan mencari si tua ini. Kalian pikirkan sekarang bahwa barrier ini masih bisa menahan aku? Tetapkan pikiranmu. Kalau tidak, mudah tersesat. Penyegelan. Kalian tenang saja. Aku ada di sini. Aoyang, kau terlalu meremehkan aku. Mengapa? Kau sendiri adalah pedangku. Anjing bisa mati untukku.
Ini adalah kehormatan tertinggi bagimu. Tidak disangka, orang yang setia seperti dirimu, juga sekejam ini. Aoyang, hari ini aku pasti akan mengambil nyawamu. Di saat terdesak, jangan mengejar. Yuer, kita berhasil. Kita sudah mendapatkan alat sihir yang bisa membunuhnya. Apakah akhirnya bisa berhasil? Tergantung padamu. Tidak menyangka alat sihir ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu hebat. Percaya kamu pasti bisa berhasil. Senjata suci bisa bersatu. Juga harus berterima kasih atas bantuanmu. Jisheng sekali lagi mengucapkan terima kasih atas nama semua orang di dunia. Toten Tai Sui menghilang. Sekarang di dalam tubuhku. Tidak merasakan sedikit pun tenaga dalam. Tidak boleh membiarkannya menemukan. Jade Xuanwu ini adalah artefak kuno. Di saat-saat kritis, dapat membantumu. 4 binatang dewa kuno. Hanya aku, Xuanwu, merupakan tubuh kura-kura dan ular yang bersatu. Kamu dan Aoyang sebenarnya satu asal. Juga memiliki kesamaan yang berbeda. Jade kuno ini, tersembunyi dalamnya adalah teknik kuno. Saat momen krusial, dengan suatu keinginan, dapat mengaktifkan. Begitu niat itu kuat, pasti bisa harmonis dengan yang lain. Terima kasih, Dewa Xuanwu. Aoyang, saatnya mengambil nyawamu. Mereka benar-benar telah masuk. Aoyang, hari ini adalah hari matimu. Anak yang sombong. Apa gunanya kalian memiliki senjata sakti? Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Memang orang yang licik. Tahu kita akan datang. Menyiapkan formasi lebih awal. Jisheng, lihat ke sana, itu adalah... Bagaimana kalian bisa menghancurkan formasi saya? Oh, yang arogan juga seorang diri sendiri. Menyerahlah. Kalian belum memiliki kemampuan ini. Oh, yang arogan, kita sebenarnya dari satu akar. Saya menyarankan kau untuk berbalik adalah tepat. Berbalik kemana? Kamu dan aku sebenarnya adalah keturunan Nuwa. Kita seharusnya memiliki 3 dunia ini. Kamu telah menjadikan dunia ini seperti neraka. Kamu masih bermimpi untuk menguasai 3 dunia. Orang yang seharusnya sadar adalah kamu. Zhang Yuer, kamu menyatu dengan tubuhku. Kita akan bersama-sama memiliki dunia ini. Bukankah itu baik? Engkau berdosa besar. Hari ini tidak kucela. Darah untuk darah. Tidak dapat menghapus dendam di hatiku. UR99. Kau. UR. Kau tidak boleh mati. Jisheng. Sudah waktunya untuk menghancurkan Aoyang. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membalas dendam untuk kalian. Meski aku mati, dia juga tidak akan hidup. Jisheng. Kamu tenang saja pergi dan bunuh Aoyang. Walau aku berakar sama dengannya. Tetapi dia dibunuh oleh senjata ilahi. Saya sama sekali tidak terpengaruh. Ini tidak hanya sesederhana itu. Setelah senjata ilahi diaktifkan, itu bisa membunuh Aoyang. Namun, pada saat itu, Chang Yuer juga harus mempertahankan kekuatan hidup yang kuat. Jika kekuatan hidupnya lemah, pada akhirnya juga akan jatuh. Kedua, setelah artefak diaktifkan, dapat membantu pemiliknya menelan musuh. Namun memiliki efek balik yang kuat, yang lebih ringan dapat menyebabkan kepribadian terpecah. Saat musuh saat kita, jika berat, sangat mungkin akan lenyap tanpa jejak. Yuer, tenang saja. Aku pasti akan membalas dendam. Untuk ayah dan saudara-saudaraku. Untukmu. Juga untuk seluruh umat manusia.
Tidak mungkin aku tidak kalah. Meskipun kamu memiliki artefak, lantas bagaimana? Tidak mungkin aku tidak kalah. Bagaimana mungkin? Yuer, tenanglah. Kamu tidak akan mengalami apa-apa. Aoyang, segala sesuatu pasti ada sebab dan akibat. Ayo. Jisheng, jangan. Kamu tolol besar. Jisheng. Bagaimana kabarmu, Yuer? Saya tidak apa-apa. Aku sudah memanfaatkan artefak untuk menggabungkan Aoyang. Sepertinya Dewa Xuanwu sudah memberitahumu tentang kegunaan lain dari artefak itu. Tapi dengan cara ini, pengorbananmu terlalu besar. Kau seharusnya tidak seperti ini. Tidak ada apa-apa. Kalau bicara tentang pengorbanan yang terbesar, seharusnya kamu, selama 1000 tahun kamu tidak pernah menyerah pada Aoyang dan selalu melawannya, menghancurkan rencananya. Kalau bicara tentang kebesaran, itu adalah kamu. Lagi pula, aku juga tidak bisa melihatmu membunuh Aoyang dengan mata kepalaku sendiri. Kau adalah wanita yang paling kucintai. Namun, jika kau menyatu dengan Aoyang, pasti akan ada efek sampingnya. Sejak saat itu, kau akan pasti memiliki sifat yang kejam dan gila. Sifatnya cenderung angkuh. Hanya setelah lewat tengah malam, barulah kamu bisa dianggap benar-benar lahir dalam arti yang sebenarnya. Setelah menghapus ancaman angkuh ini, aku juga tidak memiliki kekhawatiran lagi. Lagi pula dengan artefak di sampingku. Dari langit aku bisa menggunakan artefak untuk menekan nafas ar yang dalam tubuhmu sendiri. Sampai waktu tengah malam, dunia ini masih milik kita berdua. Pada akhirnya tidak bisa kembali seperti semula. Kekuatan sihirmu. Ar yang sudah mati. Maka kekuatan sihir itu tidak berguna. Paling tidak aku masih punya bariskanku. Saya bisa terus menjadi nyonya saya dengan santai. Lalu, bolehkah saya bertanya, nyonya, apakah tavern membutuhkan pelayan? Tergantung pada penampilanmu. Setelah bergabung dengan Aoyang, reaksi balik muncul lagi. Apa yang bisa aku lakukan dengan penggabungan ini? Sebelum tengah malam, tubuh ini, jiwa ini, milikku, Aoyang. Kusentuh kau dengan lembut, seperti aku mencium kau. Bagaimana? Mari kita lanjutkan. Keji. Artefak yang keji. Aku akan melepaskan diri dari penekananmu. Aku akan menghancurkanmu menjadi debu. Jisheng. Bagaimana kabarmu, Jisheng? Tidak ada yang salah. Sudah ditangani. Chang Yuer, kau begitu peduli padaku. Bagaimana kalau aku cium kau? Seharusnya kau baru saja ditangani. Tidak seharusnya efeknya kembali begitu cepat. Apa yang terjadi? Yuer hanya bercanda denganmu. Lihat betapa kau terkejut. Pria brengsek. Jisheng, aku mengakui aku mencintaimu. Tapi antara kita, tidak mungkin. Aoyang sudah mati. Dendam besar sudah terbalas. Tidak ada yang bisa menghalangi lagi. Kita sudah bersama. Apakah kamu keberatan jika di dalam diriku terdapat sisa-sisa Aoyang? Bagaimana mungkin sisa-sisa Aoyang berada di dalam dirimu? Kamu telah berkorban sangat besar. Mengapa aku harus merasa jijik? Hanya sekedar kehidupan. Kau adalah manusia biasa, tapi aku adalah sebatang tai sui. Manusia mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Sedangkan aku akan selamanya hidup di dunia ini. Lalu, bagaimana? Aku yang di kehidupan ini telah mati. Masih ada kehidupan berikutnya. Aku yang terus hidup dari generasi ke generasi. Akan selalu menemukanmu dan mencintaimu, dan bersamamu menua.
Ji Sheng, terima kasih telah mencintaiku. Mencintaimu adalah keberuntunganku. Aku mencintaimu, Yu-Er. Apapun yang terjadi, aku akan mencoba. Pasti akan, Ji Sheng. Sepenuhnya melepaskan diri dari aura Aoyang. Harus dilakukan sebelum waktu subuh. Ji Sheng juga harus menjadi Ji Sheng. Meskipun aku mengorbankan Xiang Yu, aku tidak akan menyesal. Dengan cinta yang murni dan tulus, niat cinta sejati, menggerakkan artefak suci dari zaman kuno. Semoga kejahatan yang harmonis terhapus. Kembalikan kekasihku kepada sifatnya. Semoga keinginan ini disaksikan langit dan bumi. Apa benda aneh ini? Bisa-bisanya mau memakan aku. Sang Yuer, berhentilah. Kau tidak boleh memakan aku. Cinta yang terikat tanpa yang lain. Bunga layu telah membuktikan cinta yang tulus. Ji Sheng. Yu-Er. Terima kasih. Pemuda warung. Ada. Nyonya pemilik. Mulai membuat anggur. Jangan malas. Nyonya pemilik. Mengerti. Kamu. Yu-Er. Akhirnya kita akan menikah. 1. Sujud kepada langit dan bumi. 2. Sujud kepada orang tua. Pasangan itu berbagi tatapan. Bergantung pada penggabungan alat mistik. Mengapa peduli jika aku ditelan? Karena perbedaan kelahiran, ia menderita balas dendam. Begini, aku bisa menghukumnya seumur hidupku di surga. Menjebaknya dalam siksaan yang kejam. Membuatnya merasa hidupnya tidak berharga. Suatu hari nanti, saya pasti bisa membalas seluruh rohnya. Membalas semua. Pada saat itu, 3 alam ini masih akan menjadi milikku. Aoyang, kau tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Saya tidak akan membiarkanmu merencanakan ini. Aku ada di dalam jiwa orang yang paling kau cintai.
Apa yang bisa kau lakukan padaku? Perempuan jahat, kau pikir setiap kali bisa menggunakan artefak untuk menekanku? Meskipun begitu, setelah sering ditekan, aku masih akan memiliki ketahanan. Suatu hari nanti, aku akan menelan jiwa manusia. Aku akan membuat kalian hidup lebih buruk dari mati. Manusia, malam ini kau milikku. Nanti aku juga pasti akan. Dirimu yang sebenarnya adalah milikku.